Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kembali Tuhan kumpulkan kita di rumah Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini untuk kita menaikkan ucapan syukur dan pujian bagi Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita datang pribadi lepas pribadi, kita naikkan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada pagi ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikannya, pemeliharaan yang sempurna buat kehidupan kita. Karena itu kita mau bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia, memuja namanya, sebab Dia yang layak untuk terima segala pujian dan hormat kita. Sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan, ampuni buat segala dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Oh, kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu pagi ini, ya Roh Kudus, penuhi tempat ini, penuhi setiap hati kami. Ajar kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan kami mau memuji-Mu Tuhan pagi ini. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Yesus kami puji, kami sembah di tempat yang maha tinggi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan puji ini sama-sama. Yesus kami puji. Yesus, Kau yang kami puja Tuhan, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
sembah dan puji, sembah dan puji, lui tatamu. Sembah dan puji, lui tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, lui tatamu. Sembah dan puji, lui tatamu Tuhan, dan puji lui tatamu. Sembah dan puji, lui tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji, lui tatamu. Sembah dan puji, lui tatamu. Sembah dan puji, lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji namamu Yesus. Sembah dan puji lui tatamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kami angkat suara memujimu, Yesus Tuhan. Kau Raja dalam hidup kami Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang bertata. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur bagimu, ya Bapa kami yang baik. Kau yang teramat baik buat hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas kami pagi hari ini. Roh Kudus penuhi kami dan menjamah kami pagi ini. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Meninggikan Engkau lebih lagi di tempat ini. Sebab Kau yang layak terima segala puji dan hormat kami.
katakan, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Tuhan, Kau yang layak untuk dipuji, disembah ya Tuhan. Yesus Tuhan Raja kami, Kau yang bertata, Kau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, muliakan dan tinggikan namanya. Dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan Raja kami. Kau Raja, Kau yang bertata,
tinggikan Engkau di tempat ini. Bertatalah di atas segala pujian kami Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan melalui pujian, penyembahan dan ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Boleh kasih senyum yang termanis yang ada pada dirimu buat kiri kananmu, sekitarmu. Boleh kasih senyum yang termanis. Haleluya. Tapi kalau senyum doang kurang kayaknya. Harus aja jabat tangan ya. Jabat tangan minimal 5 orang. Bilang kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali pagi hari ini. Ya. Haleluya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengangkat suara kita, meninggikan Dia di tempat ini. Dan kita mau bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian dengan semangat di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, angkatlah. Angkatlah. Puji, puji dan serukan nama. Tanggalkan beban. Bilang sama kiri kanannya. Sebab Dia sanggup. Yo. Mau menari buat Tuhan? Menarilah dan tepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kapan. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Bisa kasih tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan. Mari angkat suaramu, serukan namanya. Angkatlah suaramu. Amin. Puji. Amin. Tanggalkan. Bilang dengan iman. Tak perlu kau khawatir. Amin. Gerakan. Kita mau menari dan bertepuk tangan. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka citalah, tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Biar musik memuji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Karena itu mari angkat suaramu, serukan namanya. Pujilah Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari siap-siap kita mau katakan. Sekarang nyanyikan bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. 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 Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan setiap hari bagi kita. Amin. Kita naikkan pujian. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Mari gerakkan tubuhmu. Lemesin aja, lemesin. Mari jemaat Tuhan. Kita katakan kasih Tuhan tak berkesudahan. Yo. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku mau menari, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita kita mau menari bagi Tuhan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Teriakan sama-sama, katakan selamanya, selamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau nggak ada durasi waktu kita mau nyanyi terus ya, selamanya. Karena di sorga juga kerjaan kita cuma memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ingin sedikit bersaksi. Kalau di Sabtu yang lalu Tuhan tambahkan usia saya 1 tahun, berarti berkurang masa hidup saya di bumi. Berkurang masa hidup saya di bumi. Ya, saya bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan saya untuk bertambah usia dengan segala macam hal yang saya sudah lewati. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, banyak masalah, itu hal biasa. Karena namanya orang hidup pasti punya pergumulan. Tapi entah mengapa saya belajar terus, Tuhan ajarin terus sama saya bagaimana memandang segala sesuatu itu dari sisi positif. Sehingga saya sempat stres, sempat frustasi ketika usaha yang saya baru belajar usaha terus gagal. Hancur lebur, semua tabungan saya habis. Saya drop, benar-benar drop. Saya cerita sama Bang Daulat, bahkan saya juga pernah sharing sama Om. Saya drop banget di situ. Saya bilang, Tuhan, harapan saya besar di sini. Tapi kenapa Tuhan izinin seperti ini? Ajarin saya dong, untuk saya ngerti semuanya. Untuk saya melihat dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang saya. Karena kalau sudut pandang saya pasti saya akan kecewa. Tapi ya, saya percaya bahwa di balik segala sesuatunya pasti ada rencana Tuhan yang indah. Karena rencanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, yang mendatangkan hari depan penuh dengan pengharapan. Itu yang Tuhan ingetin lagi sama saya. Ya sudah Tuhan, mungkin saya bikin plan A, B, C segala macam. Dan saya terlalu memaksakan kehendak saya. Tapi Tuhan bilang, bukan ini loh kok. Gitu. Memang saya orangnya keras kepala juga sih. Ketika saya inginkan sesuatu, saya harus gitu. Padahal belum tentu kata Tuhan seperti itu. Tapi dengan Tuhan sentil saya lagi, jadi akhirnya saya bisa banyak belajar. Dan puji nama Tuhan, di pertambahan usia saya juga, saya semakin bisa mengerti akan semuanya. Dan saya terus bergumul sama Tuhan. Semoga harapan saya 1 tahun ke depan, saya bisa melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya.
Target saya satu tahun sebenarnya, target pribadi saya. Tapi saya kembalikan semuanya pada Tuhan. Apapun yang menjadi rencana Tuhan, Tuhan suka-sukamu aja. Saya ikut aja deh. Gitu. Walaupun mungkin omongan kiri kanan makin tajam dengan pertambahan usia. Pasti sebagian di sini orang tua saya pasti pada tahu nih kalau saya maksud omongan tajam itu saya pasti ngerti ya. Semakin tajam di telinga saya, tapi ya udah saya belajar untuk selalu tersenyum dan entah mengapa saya malah bilang terima kasih karena dengan demikian semakin banyak orang yang sayang sama saya, perhatian sama saya. Jadi saya bilang Tuhan kalau boleh di hari ulang tahun kemarin saya bilang Tuhan kalau boleh tahun depan ya Tuhan, walaupun bayangannya belum ada. Tapi iman saya aja yang melangkah. Saya bilang. Malah saya sempat konyol bilang sama Bang Daulat pernah. Pengen banget saya DP-in gedung dulu Bang, walaupun calonnya belum ada. modal nekat kayaknya. Tapi gak apa-apa. Saya bersyukur waktu ulang tahun kemarin juga adik sepupu saya nikah. Itu cucuran saya kepada saya, wah luar biasa. Tapi saya senyumin, ya oke. Tapi saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Itu saja yang saya pegang dan tolong saya minta dukungan doa buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Biar segala sesuatunya Tuhan berikan yang terbaik ke depan dan menjadi harapan pun itu pun Tuhan wujudkan. Karena dukungan doa itu lebih dari segalanya buat saya. Itu menjadi sumber kekuatan yang tidak kelihatan, spirit yang luar biasa yang saya bisa makin semangat juga melayani, semangat semuanya deh gitu. Itu saja kesaksian singkat dari saya. Terima kasih. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi, karena kita hidup tidak bisa lepas dari firman. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ketika kita keluar dari firman-Nya, maka kita keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu mari biar Tuhan menyelidiki setiap hati kita pagi ini. Seberapakah kita sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Seberapakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dan biar Tuhan yang menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya buat setiap kita melalui hamba-Nya yang Tuhan sudah utus menjadi saluran berkat firman bagi kita pagi ini. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman. Berfirmanlah buat setiap kami. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semua berdiri. Kita naikkan pujian sama-sama. Selidiki aku, selidiki aku. Mari lihat hati kami Tuhan. Lihat hatiku,
Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sebab telah kulihat segala kebaikan-Mu dalam hidupku, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Ketika Engkau mendapati kami setia dan Kau berkata, sabaslah hambaku yang setia. Masuklah dalam sukacita Raja-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami terus bisa setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan kami beribadah, bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya itu boleh menjadi persembahan yang berbau harum, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami membuka hati kami ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami menopang, mendukung beliau dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Curahkan atasnya roh hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya berasal dari hikmat dan pewahyuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengikat orang kuat atas setiap pribadi, roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran yang coba mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu kepada perkara yang sia-sia. Kami ikat, tundukkan kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan hadirat-Mu terus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk menerima, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini atau pagi ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Leo Immanuel. Sengaja saya maju dulu ya, saya perkenalkan karena beliau yang untuk pertama kali hari ini pertama kali melayani kita di sini.
tapi bukan yang terakhir ya. Ini pertama, bukan yang terakhir ya. Ini Pendeta Leo Emmanuel, boleh katakan tuh junior saya di GB Rawamangun. Adat Trianto juga ikut mendampingi. Tok, berdiri Tok. Ini ya. Ini sekolah minggu saya yang terakhir sebelum saya tinggalkan Rawamangun. Masih kecil ya. Ini murid sekolah minggu saya. Kalau Pendeta Leo tidak sempat saya ngajar ya, karena beliau udah langsung datang gede soalnya. Ya, Pendeta Leo ini saudara, beliau ini masih muda tapi ketua umum Sinode Gereja Oikos ya, Oikos Indonesia ya. Lahir sih di GBI saudara, sempat jadi pendeta GBI, tetapi sekarang beliau sebagai ketua umum Sinode Gereja Oikos Indonesia. Jadi bukan hanya menggembalakan jemaat, tapi beliau juga menggembalakan gembala-gembala. Ya, luar biasa ya, masih muda loh. Jadi kalau duduk di antara ketua-ketua Sinode, beliau ini paling muda. Sekarang aja paling dulu waktu baru menjabat umur berapa ya? Sekarang. Wih, 47 loh. Ya, ya. Jadi ketua umum ini udah paling muda di Indonesia ya, wow, luar biasa. Ya, nanti lebih lanjut saudara boleh kenal melalui perkenalan beliau ya. Oke, kita sekarang siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kepada hambanya, Pendeta saya persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya Om dan senior saya Kak Nengah. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Leo Emmanuel. Karena kadang-kadang orang suka salah, saudara-saudara, suka anggap saya yang main film Sekretari Kim, padahal bukan. Saya bukan, Vincenzo juga bukan, saudara-saudara, orang Korea. Puji Tuhan, saya sudah menikah, akhirnya laku juga. Setelah 23 tahun menjomblo, Pak Anto ini sahabat saya dari kecil, saudara-saudara, dia pacaran duluan. Karena mungkin genitnya duluan, saya belakangan lakunya. Jadi begitu dapat pacar, buru-buru saya bawa ke Bapak Gembala, Om Eliasar waktu itu, Om Sihwa. Om, buruan Om nikahin kita Om. Kenapa buru-buru? Mumpung belum sadar Om. Takutnya kalau dia udah sadar, dia jadi mama saya. Gitu saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan karuniai kami 2 orang anak, putra, Azriel Lazaro Immanuel. Dia sedang baru selesai skripsi ujian, dinyatakan lulus. Nanti November akan diwisuda, saudara-saudara ya. Adiknya Rachel Abigail Aletea Immanuel baru kemarin di ospek akan masuk di kampus di tempat kakaknya kuliah, saudara-saudara ya. Usia 17 tahun. Jadi berkat Tuhan buat kami. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan dan ya buat anugerahnya. Oke, PowerPoint-nya udah siap ya? Saya perlu pencet yang merah nggak? Nggak perlu ya? Oke. Nah, tema yang diberikan kepada saya sesuai dengan tema dari GBI. Oh ya, saudara-saudara, saya ini S1, S2 GBI, saudara-saudara. S3-nya juga di GBI, di Seminari Bethel. Cuman belum selesai gara-gara sponsor saya bangkrut, jadi nggak selesai. Tinggal disertasi doang, ya. Otaknya otak dokternya jangan sembarangan, saudara-saudara, diberi di depan sini. Wah, ini sebenarnya dokter, saudara-saudara ya. Cuman belum diwisuda aja gitu ya. Sombong dikit boleh lah ya. Sombong dikit karena nggak ya. Sombong dikit. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi hati saya di hati GBI, walaupun saya ketua sinode dari denominasi yang berbeda. Tapi kita bersaudara dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah hidup bermakna dalam Kristus. Hidup bermakna di dalam Kristus, saudara-saudara ya. Oke, hidup bermakna dalam Kristus. Kalau hidup kita, Bapak Ibu, menunggu senja segera datang dan berlalu, berarti kita perlu hidup yang baru nih, saudara. Kita nggak exciting dengan hidup kita ini. Saya lahir dari keluarga miskin,
Pindah ke Jakarta tetap miskin, saudara-saudara, saya pernah makan nasi sama garam loh. Tahu kan nasi panas-panas dikasih garam tuh? Enak ya? Iya enak loh saudara-saudara. Kalau tiap hari makan bukan masalah enak, ini masalah bertahan hidup ini. Nasi sama kerupuk warung tuh, waduh, itu ya namanya anak-anak doyan saudara-saudara. Tapi kalau tiap hari sih itu bukan masalah enak lagi itu. Ya udah nggak punya pilihan yang lain saudara-saudara. Papa saya sempat sekolah Alkitab di Beji dulu. Tapi kemudian somehow dia melarikan diri dari panggilan Tuhan lah saudara-saudara. Jadi saya lihat dia usaha apapun dia gagal. Sehingga ya koko saya, 2 orang koko saya hamba Tuhan. Koko saya yang besar sudah bersama dengan Tuhan, Pendeta Silas Imam Agung saudara-saudara. Dia cerita si papa tuh katanya kalau punya anak doanya ini Tuhan buat Tuhan gitu. Ini Tuhan buat Tuhan. Akhirnya jadi pendeta, 3 anaknya jadi pendeta saudara-saudara ya. Jadi melayani Tuhan. Mungkin saya pikir jangan-jangan tuh bayar hutangnya orang tua ya. Bayar hutangnya enak saudara-saudara. Karena jadi hamba Tuhan tuh enak juga ya. Melayani Tuhan ya saudara-saudara ya. Jadi saya pikir dulu saya nggak mau belajar. Sekolah tuh bodohnya minta ampun, nggak mau belajar. Bukan karena saya, ya karena saya pikir saya bodoh. Dan saya pikir saya nggak punya kesempatan untuk kuliah. Jadi buat apa saya belajar capek-capek? Kakak saya yang paling besar jadi sales. Kakak saya nomor 2 jadi sales. Kakak saya nomor 3 jadi sales. Saya jadi apa? Nggak mungkin cita-cita jadi dokter apa tukang insinyur kayak si Dul saudara-saudara. Pasti jadi sales juga. Is in my blood vein to become a salesperson. So udah nggak cita-cita yang lain. Jadi sales itu kan gampang kan? Dia kasih barang nih. Leo kata bosnya dijual harga 10.000, kalau ngambil setruk bisa kurang 2.500. Saya datang ke sencinya di toko, Ci, ini barang Ci harganya barang bagus Ci, multiguna Ci. Harganya berapa Leo? Sebentar Ci ya, harganya begini Ci. Kalau X kuadrat sama dengan Y pangkat 3, nanti cari persamaannya Ci gitu. Ditimpuk saya sama Ci di pasar. Lu tau gak kenapa gue merantau dari Singkawang jauh-jauh? Karena gue gak sekolah. Gitu kan saudara-saudara kan? Jadi akhirnya udahlah berapa Ci? Ya ceban Ci, kalau Ci ngambil banyak ya 7.500 lah. Selesai saudara-saudara. Yang penting kan hubungan interpersonalnya bagus. Itu yang saya pikir Bapak Ibu. Makanya saya gak mau belajar. Betapa bodohnya saya itu saudara-saudara, karena membiarkan iblis menghancurkan masa depan saya, membinasakan masa depan saya dengan mencuri gambar diri saya. Dia merusak gambar diri saya, seolah-olah saya ini hanya bisa sukses melalui kuliah, seolah-olah saudara-saudara kuliah adalah satu-satunya jalan. Saya taruh iman saya di kantong Bapa saya di sorga, seolah-olah kantong Bapa saya menentukan masa depan saya. That is very wrong. Harusnya kita taruh iman kita di kantong Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Yang bisa buka tempat, buka jalan, membawa kita ke tempat-tempat yang kita nggak pernah pikir saudara-saudara. Makanya saya punya dendam pribadi terhadap masa lalu. Jadi saya kalau diundang ibadah youth atau apa, saya selalu sempatkan diri untuk bisa memberitahu mereka, don't be like me used to be. Jangan jadi seperti saya. By the way, ketika saya kuliah saudara-saudara S1, saya tawar-menawar dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong kasih saya otak yang pintar ya. Karena 5 tahun gak kuliah, lalu dipanggil sekolah Alkitab, jangan permalukan diri saya, jangan permalukan gereja yang ngutus saya, dan jangan permalukan Tuhan sendiri. Saya bilang gini, Tuhan nih otak saya, nih guru saya waktu sekolah SD, SMP, SMA selalu bilang gini, nasihatnya sama setiap guru, bilang begini, otak itu seperti pisau. Pisau kalau nggak pernah diasah lama-lama tumpul. Otak itu kalau nggak pernah dipakai belajar lama-lama tumpul. Ini literally saya doa gini sama Tuhan. Tuhan nonton kan film Indiana Jones. Dia mengadakan penggalian arkeologi, lalu dia menemukan otak saya. Ini karena udah lama nggak dipakai, saudara-saudara, udah lama nggak dipakai, nggak pernah diasah. Begitu dia sentuh, blep, jadi abu itu otak saya. Udah bukan karatan lagi, udah korosi, udah segala macam. Saudara-saudara ya, ini otak saya dibelah, dijual di black market, itu harganya tinggi saudara-saudara. Memang barang bekas, tetapi barang antik karena nggak pernah dipakai. Barcode-nya masih jelas made in Guangzhou, China saudara-saudara, karena jarang dipakai saudara. Tapi begitu saya kuliah, ternyata saya nggak bodoh-bodoh amat ya. Ternyata gue nggak goblok-goblok amat loh, nggak goblok-goblok amat ternyata. Iya kan, IPK saya di atas 3 saudara-saudara, nggak 4, nggak 3 koma lah, karena setahun setelah saya kuliah saya kemudian menikah, punya anak, nggak mungkin bisa belajar di rumah. Saya sempatkan waktu datang ke kampus lebih cepat dan belajar, saudara-saudara. Ternyata saudara tahu, saya sarjana pertama di keluarga.
Saya master pertama di keluarga. Atas kehendak Tuhan nanti mungkin saya akan menjadi doktor pertama di keluarga, saudara-saudara. Mama saya kemarin ulang tahun yang ke-82, kami rayakan. Dan saya baru sadar di situ bahwa cucunya mama yang sarjana itu baru anak saya, saudara-saudara. Jadi I'm raising the bar for my generation. Itulah hidup yang bermakna dari anak yang gak tahu apa-apa, yang frustasi, gak punya cita-cita, Tuhan angkat. Saya meyakini satu ayat yang bilang gini, saudara-saudara. Tuhan itu Tuhan itu mengasihi orang-orang yang rendah, bahkan mengangkat dia dan mendudukkan dia bersama-sama dengan bangsawan bangsa. Kalau nggak salah Mazmur 113 kalau nggak salah. Ya, saya meyakini ayat tersebut dan Tuhan benar-benar membawa saya sampai hari ini sebagaimana saya ada. Nah, hidup yang bermakna Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai dari satu kisah. Si orang kaya di Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan saudara-saudara ini ayat. Saya bacakan dari Perjanjian Baru, terjemahan baru kedua. Ya, sekarang udah keluar Alkitab yang baru. Kalau Anda download YouVersion, di YouVersion itu ada Perjanjian Baru, terjemahan baru kedua. Ini kalau bedanya nggak terlalu banyak, ada beda-beda sedikit lah. Ya, kalau ini mungkin sama ya saudara-saudara ya. Silakan dibuka Alkitab Anda, bandingkan dengan terjemahan yang kedua ini. Demikian. Kemudian ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini bos saudara-saudara. Punya perusahaan, untungnya banyak, investasinya jalan semua nih. Ya, investasinya jalan semua, sahamnya naik saudara-saudara. Dia main tradingnya juga bagus. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Kere pusing, kaya juga pusing, saudara-saudara. Gimana nyimpan hartanya ini? Udah investasi, udah beli tanah, beli rumah, beli emas, beli dolar, udah segala macam nih, saudara-saudara. Punya rumah di Singapura, di Korea Utara, di segala macam dia udah punya tempat. Lalu katanya 18, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumung-lumungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Saudara-saudara, setiap orang itu suka dengan namanya controlling. Ya, suka sekali dengan namanya controlling, saudara-saudara. Sesuatu yang dia tidak bisa kontrol akan membuat dia takut. Takut datang ketika sesuatu tidak bisa dia kontrol. Saudara-saudara, kalau lagi ada keperluan mobil rusak, ya kan, butuh perbaikan 16 juta, mahal sekali ya. Tapi tabungan di bank ada 2 miliar, kecil, udah jual aja beli baru. Benar kan saudara? Ya kan? Saya pernah suatu hari istri saya lapor sama saya, "Pak, mesin cuci rusak." Waduh, hamba Tuhan saudara-saudara, mesin cuci rusak. Tapi saya pegang uang. Saya nggak pakai doa saudara-saudara. Tenang aja, ayo kita supermarket. Kita ke mall, kita cari mesin cuci, kita beli mesin cuci. Saya ajak saudara-saudara istri saya beli mesin cuci. Lihat ada merek Hitachi saudara-saudara, 15 kilo, 16 kilo. Langsung kering, ada yang langsung kering. Harganya belasan juta. Istri saya bilang, "Pak, mahal Pak." Tenang aja, pegang uang saudara-saudara. Tenang aja. Kita kan nggak beli, cuma lihat doang. Kan orang Indonesia CLBK saudara-saudara. Cuma lihat beli kagak kan. Window shopping, belanja jendela atau window shopping. Belinya yang Cina punya. Ya kan, belinya yang Cina punya. Yang harganya 2 juta kurang saudara-saudara. Tahu kan? Mesin cuci Cina tahu ya. Yang getarannya kenceng tuh. Yang harus kita pegangin. Kalau kita pegangin dia pindah kan, tahu kan? Yang kalau kita pegangin kita kayak dilewat Roh Kudus tuh, bergetar kita gitu saudara-saudara. Ya kan, lagi nyuci, wah pewanginya kurang, kita ambil pewangi, balik lagi, loh mana mesin cucinya, udah pindah dia saudara. Iya kan, belinya itu, nggak pakai doa. Kenapa? Pegang uang saudara-saudara, iya kan? Walaupun uangnya cuma 2 juta, makanya belinya nggak sampai 2 juta saudara-saudara. Yang 2 tabung tuh, tahu kan ya? Kayaknya dari tertawanya kita semua sama saudara-saudara, mesin cuci kita di rumah ya. Iya kan? Yang pengeringnya kenceng banget tuh, butok gitu. Waduh, Bapak Ibu. Kita senang yang namanya controlling, saudara-saudara. Ketika kita nggak bisa kontrol, kita takut tuh, gitu. Makanya kadang-kadang Tuhan bawa kita ke tengah badai, di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah bukan kepepet lagi, tapi kefefet. Belakang tembok, depan musuh, kiri jurang, kanan jurang, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara-saudara. Kepandaian kita udah nggak bisa tolong kita, uang kita udah nggak bisa tolong kita kayak COVID kemarin, coba. Iya kan, punya uang belum tentu bisa ngobatin. Iya kan, belum tentu bisa ngobatin. Saudara-saudara, saya kena COVID tuh terkapar saya di rumah.
Stres saya, untung Pak Anto ini baik hati, gak bisa makan saudara-saudara. Di tengah-tengah saya gak bisa makan, 2 sendok doang udah selesai. Tiba-tiba saya ngidam satu makanan yang harganya mahal. Nasi uduk kampung saudara-saudara, cuman goceng itu. Saya WA teman saya Pak Anto, tiap pagi dia nganterin nasi uduk saudara-saudara, baik banget itu orang. Ya, makanya nanti kalau saya masuk surga nggak ketemu dia di surga, saya komplain sama Tuhan. Tapi saya nggak mau cari karena carinya pasti di sebelah kan, nggak mau saya. Ya kan Bapak Ibu, kita suka kemarin COVID itu mau kontrol dengan apa, nggak bisa saudara-saudara. Semua kita berserah kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan dan Tuhan tolong luar biasa. Oke, itu cerita yang lain, kesaksian lain. Buat kalau diundang berikutnya gitu kan enggak ya. Nah si orang kaya ini gini, kita sedang punya controlling karena kita merasa punya uang saudara-saudara. Kita merasa hebat sampai kemudian ayat 20. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh. Siapa yang berani ngatain orang kaya bodoh saudara-saudara? Kecuali orang yang lebih kaya atau lebih powerful daripada dia. Iya kan? Iya nggak Bapak Ibu? Ini denger ya orang kaya di gereja ya. Dengar nih orang kaya di gereja nih. Kalau kamu merasa sumbangan kamu besar sama gereja, perpuluhan kamu lebih gede, lalu pendeta kamu nih, Kak Nengah atau si Om, berani negur kamu, jangan ngambek, jangan pindah gereja. Kenapa? Karena 2 pendeta ini lebih sayang kamu daripada uang kamu. Waktu dia tegur kamu atas beberapa dosa yang kamu lakukan, dengan pertimbangan nanti kalau saya tegur dia tersinggung, dia pindah gereja. Jadi Anda pilih mana, dibiarkan meninggal dalam dosa-dosa kamu atau ditegur supaya diperbaiki. Nah hamba Tuhan yang berani negur orang kaya di gereja berarti hamba Tuhan ini lebih sayang dia daripada uangnya. Itu orang baik saudara-saudara. Amin. Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari kamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jika tidak kaya di hadapan Allah. Sukses, kaya raya, tabungannya banyak, namun kehilangan yang paling penting dalam hidupnya, yaitu nyawanya. Saudara-saudara, kehilangan nyawanya, nggak ada artinya saudara-saudara, nggak ada artinya. Ya, tragedi kehidupan adalah mati selagi hidup, mati selagi hidup, kehilangan semangat selagi hidup, nggak mau berjuang untuk dalam kehidupan. Saudara, ada satu film bagus banget, judulnya The Shawshank Redemption. Saudara-saudara, Shawshank Redemption itu cerita penjara Shawshank. Dan ini percakapan antara 2 orang napi di penjara tersebut. Si napi yang lebih muda ngomong sama napi yang lebih senior. Napi senior ini diperankan oleh Morgan Freeman, saudara-saudara. Nah, napi yang lebih junior ini, saya lupa namanya, dia bintang terkenal juga. Dia ngomong gini, Red, dia bilang, remember, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever die. Dia bilang, Red, namanya Red sih ini napi ini, ingat ya, pengharapan itu hal yang baik, mungkin yang terbaik dari segala hal, dan tidak ada hal baik pernah mati. Saudara-saudara, kita boleh kehilangan kesehatan, tapi kalau kita masih punya semangat, masih punya harapan, kita masih kerja. Dagang boleh sepi, saudara-saudara. Tapi kalau kita masih punya pengharapan, tetap kita buka toko. Semangat, karena kita punya pengharapan, saudara-saudara. Kita masih kerja, karena punya pengharapan. Tapi kalau orang walaupun punya uang, tapi kehilangan pengharapan, selesai itu? Beneran selesai. Robin Williams bunuh diri, saudara-saudara. Kemarin artis cantik penyanyi Kokoli bunuh diri. Everyone is suicide, saudara-saudara. Angka bunuh diri di kalangan anak-anak muda meningkat di beberapa negara, termasuk di Singapura meningkat. Kenapa? Karena kehilangan pengharapan, saudara-saudara. Itu mati selagi mati. Nah, inilah yang Tuhan Yesus katakan. Apa gunanya kalau seseorang memperoleh seluruh harta dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa, saudara-saudara? Enggak ada. Enggak ada, saudara-saudara. Enggak ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diberikan menggantikan nyawanya. Ini sindiran Tuhan buat kita. Uang katanya tidak bisa membeli kebahagiaan. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya. Karena mungkin Anda tidak punya uang, saudara-saudara. Saya beritahu ya, uang bisa membeli buat kita barang-barang yang membuat kita bahagia. Jalan-jalan ke Singapura enak nggak? Enak. Apalagi kalau dibayarin ya.
Siapa yang suka durian di sini? Saya doyan durian, saudara-saudara. Teman saya bilang, bro, buat saya makan durian nikmat itu musangking. Sampai teman saya waktu saya mau ke Singapura, dia bilang ini, bro, lu harus ke kedai durian ini, ke stall durian ini di Singapura. Lu akan temukan musangking itu nomor 3, dia bilang. Jadi ada nomor 2, ada nomor 1-nya. Hah? Ada yang lebih enak dari musangking? Ada, namanya black gold. Ini bukan duri hitam, duri emas, bukan, saudara. Ini black gold, istilahnya dia, istilah toko itu. Saya beli yang nomor 1 dan nomor 2-nya yang black gold. Nomor 2-nya King of Kings, bayangin, kayak Tuhan Yesus, King of Kings, raja di atas segala raja. Saudara tahu tuh durian, waktu saya ambil warna kuning, aduh, saya gigit bijinya nggak ketemu, saudara-saudara. Itu tiba-tiba meledak di lidah saya itu. Campuran berbagai macam rasa, manis, pahit, gurih, nikmat luar biasa. Tapi sebaik-baiknya saya cerita, Anda tidak akan pernah benar-benar memahami kan? Sampai coba sendiri. Makanya Kristen itu nggak boleh, katanya harus ngalamin Tuhan, amin. Dan ada satu rasa yang meledak, saudara-saudara, namanya rasa kabel. Rasa kagak beli, saudara-saudara. Karena waktu bayar hampir 2 juta. Sampai gemeteran saya, untuk gue ngajak orang gitu, saudara ya, dibayarinnya. Jadi uang itu bisa memberi barang-barang yang olehnya kita berbahagia, saudara-saudara. Tetapi dia tidak bisa membeli hidup. Nggak bisa. Benar, kita bisa beli barang, bisa beli tempat tidur yang paling mahal, tetapi kita nggak bisa beli tidur nyenyak, saudara-saudara. Ada orang yang mau tidur aja nggak bisa, kudu minum obat tidur loh. Beneran, saudara-saudara. Ada satu orang namanya Alexander Agung, The Great Alexander. Dia meninggal usia 39 tahun. Dia seorang raja dari Yunani. Dia satukan Yunani, dia kuasai dunia. Dia meninggal sakit di tepi sungai Indus. Dia meninggal ketika mau menginvasi India. Waktu dia meninggal, 4 jenderalnya perang, rebutan. Salah satunya menjadi wangsa Ptolemeus yang mendirikan Romawi, saudara-saudara. Jadi waktu dia meninggal, dia pesan kepada jenderalnya. Ada 3 pesannya dia. Nanti kalau dia meninggal, peti matinya harus diangkat sama dokter-dokter istana. Yang kedua, dia mau tangannya ada di luar peti mati. Yang ketiga, dia mau dalam perjalanan dari rumah duka ke kuburan, itu ada dayang-dayang jalan di depannya, taburkan intan berlian emas, semua yang dia peroleh semasa dia menjadi raja. Jenderalnya tanya, maksudnya apa? Dia bilang, 1, kenapa harus dokter yang angkat peti mati saya? Untuk menunjukkan kepada dunia, dokter yang paling hebat sekalipun tidak bisa menghindari kita dari kematian. Artinya nggak bisa ada uang, kekayaan mampu beli kita lolos dari kematian. Yang kedua, tangannya di luar supaya rakyat dia tahu seorang raja, maharaja besar yang memperoleh harta dunia, tangannya pulang kosong, melompong, nggak bawa apa-apa. Dan itu buktinya harta benda yang ditaburkan itu, orang mati nggak bawa apa-apa. Saudara-saudara, ini sindiran Tuhan buat kita. Kamu kaya di dunia, miskin di sana, nggak ada gunanya. Nah, jadi gimana dong? Jadi gimana dong? Paulus saudara berkata gini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku juga nggak tahu. Jadi menurut Paulus saudara, hidup itu mesti berbuah. Hidup itu mesti berbuah. Nggak bisa enggak. Yang namanya buah itu saudara-saudara selalu untuk orang lain. Jeruk kok minum jeruk gitu kan. Jeruk kok makan jeruk, nggak bisa. Jeruk itu kita yang nikmatin saudara-saudara. Ya jeruk itu kita yang nikmatin. Oke. Nah, Yohanes 15 ayat 8 berkata gini, di dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu apa? Jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan. Buah itu adalah sesuatu yang Tuhan mau, sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita paling memuliakan Bapa waktu kita berbuah, saudara-saudara. Ya kan? Tahu kan kenapa gambar durian kan? Ya saudara-saudara ya. Oke. Pohon tidak pernah menyembunyikan buahnya. Karena buah adalah kebanggaan sebuah pohon. Alasan kenapa dia ditanam, kenapa destiny dari keberadaannya. Hidup yang berbuah adalah hidup yang maksimal. Maksimal artinya hidup yang berguna. Maksimal artinya kita ada ketika dicari
dan siap ketika digunakan. Itu berbuah, itu maksimal saudara-saudara. Di Pondok Gede ada satu desa namanya Desa Pedurenan, saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, duren di desa ini enak sekali. Sekarang saya nggak tahu desanya masih ada atau enggak, karena sekarang sudah berubah menjadi perumahan. Saya menikah sudah 23 tahun, saya menikah tahun 2000. Saya ke desa itu diajak sama koko saya, Ko Hakim, Pendeta Eli Hakim. Itu sebelum saya menikah, mungkin sekitar 25 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu, bahkan mungkin 30 tahun lalu saya ke desa itu cari durian, saudara-saudara. Jadi 30 tahun yang lalu, durian di sana satu buah tuh bisa 50.000. Waktu itu lumayan mahal, saudara-saudara. Kenapa? Rasanya enak sekali memang durian di sana. Bisa-bisa tuh satu pohon itu sama tengkulak ditukar dengan satu sepeda motor. Ditungguin sama dia. Jadi waktu kami ke desa itu, saudara-saudara, kami ketemu satu orang Betawi yang punya pohon durian 2. Dia bilang, ini gue empet banget pohon durian gue nih, agak berbuah, dia bilang. Udah waktunya berbuah, tapi gak berbuah juga. Iya kan? Kenapa dia tanam pohon durian? Ya karena dia mau pohon durian menghasilkan buah durian. Dia gak mengharapkan pohon jengkol, buah jengkol, saudara-saudara, karena dia tanam durian dan itu menguntungkan untuk dia. Jadi kalau kita melihat sebuah pohon buah-buahan, kita tanam buah-buahan, kita mengharapkan ada buahnya. Nah, di Yohanes itu dikatakan, di Yohanes 15 tadi dikatakan bahwa Bapakku tuh pengusaha, aku ranting-rantingnya. Bapak tuh mengharapkan buah dalam kehidupan kita. Orang lain mengharapkan buah dari kehidupan kita. Nah, agama yang sesungguhnya itu adalah buahnya itu, saudara-saudara. Bukan apa yang kita percaya. Tindakan kita sehari-hari itu adalah buah sesungguhnya yang orang bisa nikmati. Amin Bapak Ibu. Kita jalan di satu jalan, tiba-tiba kita mencium bau durian yang khas. Orang yang suka durian, saudara, dia bisa cium buah durian mungkin dari 100 meter, saudara. Saya pernah tahu ada seorang Malaysia, dia punya kebun durian, dia bisa cium bau durian 200 meter sebelumnya. Saya bilang, waktu saya di Cirebon, parkir mau makan udah malam, ada yang durian di sini. Istri saya bilang, nggak ada Pak, nggak ada. Saya tanya tukang parkir, baru aja pergi Pak, tadi dagang di sini Pak, katanya gitu, saudara-saudara. Iya kan? Buahnya itu, saudara-saudara, sudah jatuhan pohon, kuning luar biasa. Masalahnya pohon durian itu terletak di tengah sebuah danau. Yang dihuni ada 2.530 setengah buaya lapar, setengahnya ada bayi buaya, saudara-saudara. Ada nggak tuh gunanya itu durian? Siapa yang berani? Sedoyan-doyannya saya durian nggak mungkin saya berenang ke sono ngambil itu durian, saudara-saudara. Kita pergi ke Lucky supermarket cari durian juga ada, iya kan? Nggak mungkin kaki kita putus, tangan kita putus, nyawa kita juga putus gara-gara sebuah durian. Jadi buah itu memang untuk dinikmati. Makanya Tuhan bilang sama orang kaya, buat apa kamu kaya buat diri sendiri itu buat apa? Nggak ada gunanya. Kamu kaya buat diri sendiri itu nggak ada gunanya. Semua orang kaya pada intinya akan menemukan kebahagiaan hidup waktu mereka bisa berbagi. Demikianlah Bill Gates, dia bikin Bill and Linda Gates Foundation, dia berbagi kekayaannya kepada banyak orang. Buku-buku gratis, vaksin kepada seluruh orang di dunia, saudara-saudara. Kita akan menemukan kebahagiaan waktu kita berbuah. Waktu buah kita dinikmati oleh orang lain, saudara-saudara. Ya kan? Nah, oke. Kita ngomong tentang buah ya. Efesus 2:10 bilang gini. Karena kita ini buatan Tuhan. Amin. Katanya manusia, tumbuh dan hewan itu buatan Tuhan. Selebihnya made in China, saudara-saudara. Ya kan? Apapun handphonenya, iPhone. Kalau dikorek-korek dalamnya ada tulisan made in China-nya, saudara-saudara ya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara-saudara. Jadi kita ini, setiap kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik loh. Bukan pekerjaan buruk. So menjadi koruptor bukan pilihan kita. Menjadi penjahat, pemerkosa, perampok, tukang ambil handphone orang yang sepedaan itu bukan pilihan karir yang baik ya. Pilihan karir kita menjadi ibu rumah tangga yang baik. Pekerjaan ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang baik. Ya kan? Saudara, ibu rumah tangga itu melakukan mujizat luar biasa. Mujizat 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul, itu tiap hari, tiap bulan dilakukan oleh ibu rumah tangga.
Ketika suaminya datang kasih dia duit, cukup nggak cukup? Harus cukup ya. Saudara-saudara, iya kan? Cukup Pak, buat apa? Beli teh botol sama bayar parkiran. Di mana catatan sipil ngajuin cerai Pak? Itu ibu rumah tangga, heran ibu rumah tangga saudara-saudara ya. Itu bisa menemukan barang-barang yang hilang di rumah. Ma, kaos aku mana ma? Itu ditumpukan, nggak ada ma. Ada, nggak ada ma. Dibuka, tek itu apa? Tadi udah ngorek-ngorek setengah jam di sini nggak ada. Kenapa sekarang bisa ada? Ma, gunting kuku di mana? Di meja. Nggak ada. Ada, nggak ada. Kalau ada gimana? Ya nggak tahu, nggak ada pokoknya. Itu apa? Iya ada, saudara-saudara. Heran, emak punya ilmu apa sih sebetulnya? Bingung saya, saudara-saudara ya. Tapi itu kejadian kan, kenyataan kan, emak tuh begitu, saudara-saudara. Nah, dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan baik, jadi suami pekerjaan baik, jadi pendeta pekerjaan baik, semua punya pekerjaan baik. Tapi kemudian ada kata-kata begini, yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya, Dia mau kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa pekerjaan baik tersebut saudara-saudara? Berbuah adalah tujuan setiap hidup orang Kristen. Oke, lihat ya perbuatan baik sebelumnya. Mana yang lebih dulu ada? Kebutuhannya atau alatnya? Mana dulu diciptakan? Hah? Sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria dikenal sebagai bangsa pertama yang menciptakan roda. Mana dulu? Mereka iseng bikin roda atau ada kebutuhannya dulu? Kebutuhannya dulu saudara-saudara. Orang iseng bikin tang, buat apa? Nggak tahu, gue iseng aja. Atau ada kebutuhannya? Nah, itulah inovasi. Buat saya inovasi adalah usaha untuk mengatasi keterbatasan. Itu inovasi saudara-saudara. Ya kan? Itu inovasi. Luar biasa. Orang Amerika saudara-saudara, jadi ada sabun di kotak. Ini saya baca cerita-cerita lama nih. Itu pakai robot semua otomatis. Tapi beberapa customer komplain. Karena kadang-kadang mereka beli sabun, sabunnya nggak ada, kotak kosong doang karena kesalahan di alat. Jadi mereka riset menghabiskan jutaan dolar untuk menemukan satu sistem di mana mereka bisa menemukan kotak-kotak kosong. Di Jepang pakai kipas angin, truk, seret, yang kotaknya kosong, ketiup angin, iya kan? Tiup angin. Antariksawan Amerika itu nggak bisa nulis di ruang angkasa karena tintanya naik kan nggak ada gravitasi, saudara. Mereka riset tuh NASA. Menghabiskan uang jutaan dolar untuk bisa menemukan bolpen yang bisa ditulis di ruang angkasa. Orang Rusia pakai pensil, saudara-saudara. Itu inovasi namanya. Inovasi namanya, saudara-saudara. Iya kan, inovasi. Jadi kebutuhannya ada, alatnya diciptakan. Amin. Jadi pekerjaannya ada dulu nih. Pekerjaan baiknya nih, baru kita diciptakan. Sesuai kebutuhan baik itu. Nah, dari mana kita tahu kita buat apa, saudara-saudara? Itulah adanya panggilan. Adanya talenta, saudara-saudara. Panggilan dan talenta kita akan maksimal kalau kita melayani sesuai dengan talenta kita. Kita nggak akan mungkin bertumbuh menjadi hebat kalau kita melayani bukan sesuai dengan talenta kita. Kayak saya contohnya nih, disuruh nyanyi Amit-Amit Jabang Bayi, saudara-saudara. Nada suara saya di planet bumi belum diketemukan. Orang yang tadinya baik-baik bisa kerasukan setan gara-gara saya nyanyi, saudara-saudara. Tapi heran dulu waktu saya di remaja, selalu semua orang maksa saya jadi worship leader. Kagak bisa. Saya bilang sama Pak Anto, sama istri saya dan teman-teman yang lain waktu remaja, nanti lu nyanyi duluan ya masuk ya, jangan gue suruh nyanyi duluan, bisa kacau musiknya. Nggak rela gitu kalau saya nggak bisa jadi worship leader. Dulu saudara-saudara, remaja kita, RBI kita, juara 2 lomba vokal grup antar RBI se-Jakarta. Kita cuma kalah sama satu gereja, karena dia curang. Kenapa mereka curang saudara-saudara? Karena supporternya aja Ambon. Berani lo sama orang Ambon. Belum yang nyanyi Ambon semua. Bayangin kalau Glenn Fredly itu bikin paduan suara tuh. Suaranya kayak apa? Bagus banget saudara-saudara. Ada satu nyong Ambon nyanyi nada tinggi gila, bagus banget. Jadi ini kalau kita kalah dengan dia nih, nilai dia mungkin 1.200, kita cuma gopek doang kali nilainya. Jadi kalahnya jauh gitu saudara, nggak mungkin bisa menang. Juara 2, nah kita punya jemaat Om Hani, dia kerja di hotel dan dia aktif di koperasi karyawan hotel. Kita nyanyi saudara-saudara. Di hotel-hotel berbintang Natalan di Jakarta. Dulu di Sudirman ada presiden hotel. Di Hotel Indonesia, di Hotel Borobudur, mereka nyanyi paduan vokal grup remaja, ngisi acara Natal hotel saudara-saudara.
Dari 30-an anak cuman saya yang kagak bisa nyanyi. Tahu nggak sakitnya kayak apa saudara-saudara? Dipermalukan hamba. Ampun. Apa susahnya nyanyi itu? Apa man tadi worship leader yang pengen buru-buru kawin? Susahnya apa nyanyi itu? Tinggal buka suara doang, cuap-cuap doang. Susahnya apa? Makasih. Waduh, tambah semangat saya. Diberkatilah sampai keturunan yang kedua dan ketiga. Tapi sebelum itu dapat jodoh cepat ya. Tapi saya dapat jodoh waktu lagi nggak cari jodoh. Lagi asik sama Tuhan. Tuhan temukan dengan teman gereja sendiri. So anyway saudara-saudara sekalian, itu sesi lain biar diundang khotbah berikutnya karena itu topik berikutnya. Jadi dari semua anak remaja, saya nggak bisa nyanyi, saya doang. Aduh, stres saya saudara-saudara. Beneran. Saya nggak mimpi jadi pendeta, terlalu mulia. Jadi pendeta masih kecil, boro-boro khotbah. Naik mimbar aja kita gemeteran. Maksudnya bukan naik mimbar, di belakang mimbar gemeteran. Naik mimbar kan di sini. Gemeteran saya. Enggak bisa nyanyi beneran. Ampun dah. Tuhan, kok nyiptain saya begini banget sih, anak baru datang dari kampung, masih norak. Aduh. Tapi kemudian pembina saya, saudara-saudara, Ibu Pendeta Ripka Prayitno, dia tahu nih anak mudanya lagi stres nih karena nggak punya karunia nyanyi. Dia mengucapkan kalimat begini, Leo, setiap orang itu Tuhan kasih talenta minimal 1. Oh iya Ci, iya saya pulang saya mikir apa dong karunia gue? Iya kan? Karunia gue apa? Ngosrek WC gereja gitu. Masa iya begitu? Sampai kemudian ternyata saya bisa khotbah saudara-saudara. Dulu kita digilirin satu-satu di youth suruh khotbah. Yang senior saudara-saudara. Saya bilang sama satu tante Deborah namanya. Tante, saya dimundur aja, mundur 2 bulan berikutnya. Giliran saya mundur 2 bulan berikut. Sampai akhirnya ternyata yang paling konsisten khotbah saya saudara-saudara. Saya ngotot belajar khotbah loh. Saya naik motor jadi sales nih beneran 13 tahun saya jadi sales. Ngomong sendiri pakai helm. Terus kemudian berapa tahun sebelum saya resign dikasih mobil sama bos, saya ngomong sendiri di mobil. Bapak Ibu, iya ngomong sendiri, khotbah sendiri kayak orang gila. Waktu pakai helm, kalau di lampu merah saya berhenti ngomong karena takut dipikir orang gila kan. Kalau lagi jalan mah gak ada yang denger kan. Saya ngomong sendiri, khotbah sendiri, saudara-saudara. Konsisten, saya belajar benar-benar ngotot bahan-bahan khotbah orang, saya kumpulin, ikut seminar saya kumpulin. Saya belajar sungguh-sungguh. Yang paling konsisten sekarang saya, saudara-saudara. Dari semua teman-teman jadi pendeta akhirnya. Karena saya belajar benar-benar ngomong di depan cermin, ngomong sendirian udah kayak orang gila, saudara-saudara. Saya pernah khotbah di Australia, khotbah di Singapura, khotbah di Malaysia, khotbah di beberapa kota di Indonesia gara-gara 1 talenta. Saya maksimal di situ. Coba kalau disuruh nyanyi, saudara-saudara. Ya ampun. Saya jadi worship leader nih. Jadi worship leader yang pria angkat tangan, yang ibu-ibu seperti rusa, ditimpuk saya saudara-saudara. Ref kan, mari kita sembah Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat harta. Mari angkat tanganmu katakan, kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan. Itu gereja atau apa saudara-saudara? Kau bukan Tuhan. Api menyambar dari sorga menghantam saya di mimbar saudara. Langsung, waduh gak bisa nyanyi saudara. Iya kan? Tapi ketika saya konsisten dengan talenta saya. Nah herannya orang itu, dia pengen melayani bukan dengan karunianya. Ini mimbar, ini sorotan spotlight ini gila banget nih, tarikannya buat orang kepengen tampil di sini. Tahu nggak ciri-ciri orang nggak bisa khotbah tapi maksa khotbah? Dia nggak tahu bagaimana memulainya, terutama dia nggak tahu bagaimana mengakhirinya. Makanya panjang tapi omong kosong isinya. Oke, kita belajar tentang talenta, saudara-saudara. Menurut kamus Alkitab itu ada di buku Alkitab di bagian belakang, saudara-saudara. Satu talenta itu, saudara-saudara, nilai timbangan sebesar 3.000 shikal, kurang lebih 34 kilogram. Dalam perjanjian baru ukuran jumlah uang yang sangat besar. Nilainya yaitu 6.000 dinar. Itu ada ayatnya saudara-saudara ya. Dinar itu mata uang Romawi. 1 dinar ialah upah pekerja dalam 1 hari. Oke. Jadi kalau 1 talenta sama dengan 6.000 dinar berarti sama dengan 6.000 hari kerja. 6.000 kali 365 hari sama dengan 16,5 tahun. 16,44 kita bulatkan 16,5 tahun, 16,5 tahun. Kurang lebih 190 bulan. 190 bulan soro dikali UMP DKI 2023 adalah 4.900.798 rupiah. Nilainya 970.556.004. Nilainya ternyata kaupe, citpe, goceng, citpe, ceng.
Kaupe si captiau gope golak tiau, saudara-saudara. Si itu jumlahnya. Sekarang kalau ada pengusaha di sini, saya mau tanya, kalau Anda dikasih modal hampir CM, buat apa coba? Disimpan di tanah. Yang lain dapat 5M, gue cuma dapat CM doang, nggak sampai, disimpan di tanah. Coba kira-kira dengan uang 900 juta hampir CM bisa apa, saudara? Bisa beli mixway, saudara-saudara. Buka mixway. Sekarang mixway udah bubble, di mana-mana ada. Sekarang ada saingannya, Aica. Iya kan? Bisa main saham, bisa taruh di bank di walaupun kecil bunganya tuh karena nggak punya sih, jadi deposito ya, karena nggak punya, karena nggak berarti punya, karena ingat ya, saya nggak punya karena nggak. Kan jadi pendeta kere nih, saudara jemaat pada bilang deposito, makanya investasi, password investasi, uangnya jangan dipakai. Pala lu peang, gue juga tahu. Investasinya pakai apa? Gaji gue tuh 5 koma. Tanggal 5 udah koma, udah gak ada duit lagi. Ada yang gajinya 10 koma, tanggal 10 udah koma, dia udah gak ada apa-apa lagi. Orang gajian langsung pindah-pindah, ya. Makanya waktu COVID, kepengennya nasi uduk. Karena itu yang paling murah, saudara. Duitnya kurang nih, ngitung-ngitung nih. Ya udah uduk doang. Coba kalau orang punya duit segitu, bisa jual beli mobil. Jadi jangan pernah kita tidak menghargai nilai satu talenta yang Tuhan berikan. Karena itu cara kita berbuah. Amin, saudara-saudara. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan kita menghargai apapun kemampuan kita. Lalu kalau sudah tahu satu, kembangkan yang lain, saudara-saudara. Kembangkan. Sampai kita akhirnya bisa ahli dalam berbagai macam bidang, atau kita jago banget. Ini orang kalau megang kamera beda, udah suruh dia aja pegang kamera terus lah. Gitu. Karena dia jago banget. Orang kurus jadi langsing kalau dia yang foto, saudara-saudara. Siapa ibu-ibu yang gak mau difoto sama dia coba? Hah? Orang lain, kita kurus kok tambah gemuk ya? Gitu, padahal memang gemuk gitu. Cuman kan kita gak mau ngakuin kita gemuk kan? Kan gitu kan? Tuhan tuh kasih talenta, saudara-saudara. Amin, Bapak Ibu. Udah selesai kan? Waktunya? Lagi ya, boleh ya? Om, lagi ya Om ya? Ya karena pertama saudara-saudara ini masih ada sekitar 15 poin lagi nih. Nggak 3 slide doang saudara-saudara. 3 slide, setiap slide butuh keterangan 15 menit lah ya. Nggak, saya juga habis ini mau ada peneguhan pernikahan. Oke, berikutnya ya, siap Bapak Ibu? Oke, Matius 5:13-16 bilang gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa maksudnya menjadi garam dan terang itu, saudara-saudara? Garam dan terang adalah benda berharga. Beneran, saudara-saudara, garam dan terang itu benda berharga loh. Bisa bayangkan gak hidup dalam kegelapan? Buta matanya. Saya kemarin baru pulang pelayanan dari Bengkayang. Dari Bengkayang, saudara-saudara, saya Kalimantan Barat, karena ada gereja kami di sana, kita tahbiskan. Dan kita nginep di Sanggauledo, nginep di satu penginapan yang masuk penginapannya harus ciaka. Jadi sendal taruh di luar. Udah kayak masuk masjid ya. Dari situ jalan lagi, belok kiri pastor kata pendeta. Masuk itu jalan berbatu-batu, saudara-saudara. Waduh, habis hujan lagi, aduhai itu. Banyak susu coklat ya kan, jalanan berlobang-lobang. Untung mobilnya nggak terperosok, saudara-saudara. Itu perkebunan sawit. Pendeta di situ 11 tahun di situ, saudara-saudara. Nggak ada listrik, saudara-saudara. Waduh, rumah dia pernah kebanjiran 1 meter. WC-nya aduhai. Airnya nih mau bebersih, aduhai warnanya, saudara-saudara. Ya ampun, itu Coca-Cola sama air sama. Warnanya sama. 11 tahun dia di situ.
Dari situ ke rumahnya kita sarapan pagi, datang ke gereja lebih jauh lagi ke dalam perkebunan sawit. Puji Tuhan ada kipas angin karena pinjam listrik dari perusahaan. Kalau nggak mereka juga nggak punya listrik, saudara-saudara. Karena ketuanya datang pinjam listrik buat KKR di situ. Jalan lagi, setelah itu kita mau ke perbatasan mau ke Kucing, saudara-saudara. Karena cuma 3 jam katanya. Jalan lagi, lewat perbatasan, lewat kebun sawit. Di tengah kebun sawit 2 jam jalan kebun sawit, nggak ketemu jalan aspal, saudara-saudara. Pak, udah nyampe Pak, masih jauh nggak Pak? Setengah jalan aja belum Pak, katanya gitu, saudara-saudara. Jalan tuh dia apal, Pak, nanti belok kanan ya, belok kiri ya. Pak, apal ya Pak? Apal Pak, udah 11 tahun Pak. Kalau dulu saya taruh di pohon tuh Pak, tanda belok kanan belok kiri jadi nggak nyasar. Ada ipar saya punya nyasar nggak pulang Pak, nginep di rumah orang, katanya gitu. Saya bilang kalau gue dilepas di sini gue nggak tahu jadi apa gue ini. Saya tanya sama dia iseng, Pak, aman kok? Dia bilang aman nggak aman Pak. Saya pulang malam dari Pontianak dari Singkawang pulang malam Pak, jam 12 malam, jam 2 pagi aman Pak. Pernah setan nggak? Enggak Pak, nggak ada setan Pak, katanya gitu saudara-saudara. Yang kita takutin ular, katanya gitu saudara-saudara. Ular, waduh. Jalan setelah 2 jam baru ketemu jalan yang dibangun sama Pak Jokowi. Itu mulus ya minta ampun saudara-saudara. Saya pikir ampun ya. Saya khotbah nggak pakai jas saudara-saudara. Gulung tangan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Cek gulung tangan saudara-saudara. Ya kan gulung tangan, ini sauna. Mereka setiap hari begitu. Sebelum datang aja pendeta WA saya, pastor ini panitia tanya, rombongan Jakarta doyan nggak ular, anjing sama biawak? Jangan Pak, di Jakarta kita biasa makan orang. Kita biasa makan pren. Itu ada pilihan keempat, puji Tuhan, ayam kampung. Ayam aja udah. Ayam aja, saya bilang gitu ya. Mereka tiap hari hadapi begitu saudara-saudara, nggak nyaman sekali. Saya pernah ke Banggai, dari Luwuk ke Banggai, itu terakhir teman saya pergi ke sana masih sama, itu listrik nyala jam 5 pagi sampai jam 5 sore sampai jam 6 pagi, setelah itu mati lagi listrik. Itu nggak ada signal, kita harus ke pinggir laut sedikit, signal paling 2 bar, saudara-saudara 3 bar, susah buat telepon, nggak ada internet. Sampai hari ini masih begitu, nggak nyaman sekali, apalagi kalau buta beneran saudara-saudara, nggak nyaman sama sekali. Jadi garam dan terang itu adalah sebuah hal yang berharga. Tentara Romawi pernah digaji dengan garam saudara-saudara. Karena barang berharga itu garam. Istilah itu salarium militare. Itu digaji dengan garam. Kata ini dari kata salarium ini muncul kata salari dalam bahasa Inggris. Kata salarium ini berasal dari bahasa Latin, itu sal. Sal itu artinya garam saudara-saudara. Mereka pernah digaji dengan itu karena berharga sekali. Waktu Tuhan bilang kamu tuh garam, itu bukan masalah barang murah saudara-saudara. Jadi sebenarnya ketika Tuhan bilang jadi garam, itu arti sederhana, menjadi berani untuk memberikan influence yang positif. Nih Bapak Ibu, ini formulasi yang saya berikan nih, dengar ya. Terang ketemu terang menyilaukan. Makanya orang benar di gereja kumpul berantem melulu. Iya kan? Menjadi gelap di tempat terang, bikin kacau nih. Menjadi kegelapan di tempat terang. Tahu nggak bagaimana gereja hancur? Nih bibir nih, ucapan mulut nih, bahaya sekali saudara-saudara. Ucapan mulut itu, dia cerita kemana-mana dengan pesan JBSS, jangan bilang siapa-siapa. CBYTTA, cuma buat yang tahu-tahu aja. Masalahnya sebuah gereja tahu, satu gereja tahu saudara-saudara. Gosip itu menghancurkan sekali. Ya, menghancurkan sekali. Saya pernah digosipin korupsi uang gereja, beli durian di Lampung. Pakai uang gereja, saya marah. Gua beli tas LV di Singapura tuh pakai uang gereja. Kenapa lu tuduh gua korupsi cuman duren doang, menghina? Saya memang doyan duren, cuman apa lu pernah lihat gua makan duren, jualan duren? Iya kan? Sedoyan Indonesia duren saudara-saudara, makan paling 1. Bukan 1 truk, struk saudara-saudara. Itu gara-gara apa? Ucapan bibir, aduh jahat sekali. Gereja saya pecah gara-gara ucapan bibir saudara-saudara. Iya kan? Itu kenapa? Jadi gelap di tengah terang. Yang benar tuh gini, menjadi terang di tengah kegelapan. Amin. Tahu nggak kegelapan tergelap itu sirna karena terang teredup. Ya lihat aja satu lilin terang saudara-saudara. Amin. Nah kadang-kadang untuk menjadi terang di tengah kegelapan itu perlu yang namanya keberanian. Being brave enough to give a positive influence.
Waktu SMP itu waktu saya SMP zamannya narkoba lagi di mana-mana. Saudara-saudara, semua karena pengaruh teman kan. Nah saya pertama waktu SMP ditawarin ngerokok, banci lu nggak ngerokok, banci lu katanya nggak ngerokok. Waduh, ke laki-lakian saya kan muncul, saudara, bukan ke cewek-cewekan kan, saya kan laki-laki sejati. Waduh, sampai kakak saya ngajak jalan-jalan waktu itu ke Taman Lawang. Kan ada GBI Basil ya dulu tuh, GBI Cimahi itu. Jalan-jalan di situ ngeliat banci. Ada banci ngerokok. Besoknya saya sekolah saya bilang, gua kasih tau lu ya, gua ke Taman Lawang kemarin gue liat banci ngerokok. Lu yang banci lu, bukan gua. Untuk menyatakan diri benar di tengah-tengah ketidakbenaran itu perlu keberanian loh saudara-saudara. Amin. Melawan arus itu butuh keberanian. Slide terakhir. Puji Tuhan ya. Kalimat hamba Tuhan yang paling sedap didengar. Bukan waktu dia ngomong berkat, tapi waktu dia berkata, saya sudah tiba pada poin yang terakhir. Yang ngantuk, lapar, dan ingin buru-buru makan bakmi. Bangkitlah, berjaga-jagalah. Saya sudah tiba pada poin yang terakhir. Haleluya. Ini poin terakhir Bapak Ibu. Untuk menjadi terang dan garam diperlukan sebuah kerelaan. Kita perlu rela loh. Untuk berani kehilangan segala-galanya. Saya pernah dengar cerita Bapak Gembala saya, Kak Budi Praitno. Waktu dia pelayanan di Sulawesi apa di mana kalau nggak salah. Di satu rumah ibadah. Itu kayak punya rumah kayak ngeliatin dia terus gini. Terus ngeliatin sampai akhir setelah ibadah ditanya, Budi ya katanya gitu. Oh iya, kenal nggak saya? Rupanya teman sekolah dulu saudara-saudara. Pangkatnya nggak naik-naik. Itu orang cerita. Kenapa saudara-saudara? Karena dia nggak mau jual Yesus. Perlu rela loh. Saya sebenarnya nih boleh ya membanggakan diri sendiri boleh ya Bapak Ibu ya. Bukan sombong ya, sombong dikit lah. Tuhan ampunilah ya. Saya membatasi diri saya keluar gereja tuh sebulan 2 kali. Ya 2 kali. Selebihnya saya pengen di dalam. Suatu hari saya udah dapat jatah keluar nih 2 kali nih. Ada satu gereja di satu kota ngundang saya khotbah saudara-saudara. Kalau saya terima khotbah itu, maka akan saya keluar 3 minggu nih. Gitu kan. Saya tahu di kota ini PK-nya gede saudara-saudara. Terus kalau ke sana enak di servis. Waduh mantap saudara-saudara ya. Cuman ini kan kita hidup berdasarkan nilai kan. Saya tolak loh saudara-saudara. Setelah itu saya jadi pahlawan gede kan. Enggak. Bego amat sih gua. Kenapa gua tolak sih, itu butuh tambahan uang kuliah anak. Aduh Tuhan. Kenapa gua tolak sih. Bapak Ibu kadang-kadang kita hidup oleh nilai itu kita butuh rela. Rela rugi. Amin. Rela untuk rugi saudara-saudara. Untuk jadi garam dan terang itu kita butuh rela karena mengorbankan diri. Lalu kemudian keberanian, butuh keberanian untuk menjadi terang dan terakhir, butuh hikmat saudara-saudara. Butuh hikmat. Bukan hikmat lagi tapi hikmad. Pertama butuh hikmat apa? Pertama kita harus tahu seterang apa dibutuhkan. Amin Bapak Ibu. Rumah sepetak, kita beli listrik 150 watt yang segede bagong itu saudara-saudara. Kagak bisa. Kadang-kadang terang cuma butuh sedikit aja. Yang kedua mau jadi garam, seberapa banyak garamnya. Iya kan? Garam itu dan terang itu selalu bicara tentang minoritas. Masak sayur, pakai garam kan? Garamnya 2 sendok nasi atau secukupnya. Secukupnya itu kunci, keseimbangan itu kunci kehidupan. Nggak kelihatan garamnya, tapi sayur tanpa garam nggak enak. Hidup tanpa garam nggak enak, saudara-saudara. Komunitas. Kalau Anda nggak ada jadi nggak enak dia. Wih, iya dia nggak ada jadi nggak enak ya. Jangan sampai gini, kita ada tidak menambah nilai, kita pergi nggak mengurangi nilai. Bapak Ibu, itu butuh hikmat untuk kita tahu, nasehatin. Nasehat dari ujung ke ujung saudara-saudara. Saya ingat seorang pendeta jatuh dalam dosa. Dia bilang waktu lagi seminar, waktu dia bangkit lagi dari dosanya, dia dipulihkan Tuhan. Dia bilang, kalau orang jatuh dalam dosa, lu jangan khotbahin dia. Ini apalagi kalau pendeta, dia udah penuh dengan ayat. Lu berdosa, lu firman Tuhan berkata jadi bangkit, nggak ada yang denger sama dia. Tapi dia bilang dia punya 2 orang teman, yang salah satu bikin dia bertobat. Setiap hari nunggu dia di depan rumahnya.
Dia pulang mabok, habis main cewek, saudara-saudara jam 2, jam 3 pulang. Tuh dia keluar dari mobilnya, lu sampai rumah udah masuk enggak? Udah enggak apa-apa, yang penting lu sampai rumah masuk. Setiap hari itu teman pendetanya enggak pernah khotbahin dia, enggak pernah kirimin ayat, cuma nunggu dia pulang di depan rumahnya. Satu pendeta lain tiap Sabtu undang dia datang ke rumahnya, istrinya masakin dia, itu doang. Kadang-kadang dia nggak datang, istrinya udah masak, dia nggak datang. Tapi 2 orang ini nggak pernah khotbahin dia, nggak pernah ngapain. Yang satu tiap Sabtu ngundang dia makan di rumahnya, yang satu tiap malam nungguin dia di depan rumahnya. Begitu ceklek dia pulang dari taksi mabok gitu, udah oke, gue pulang ya, gitu doang saudara-saudara. Tapi dari kedua orang inilah dia bertobat. Jadi garam dan terang itu secukupnya. Menghindar kita jadi sesuatu yang menyebalkan saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Makanya butuh kerelaan, butuh keberanian, dan butuh hikmat. Ada seorang dulu di seminari Bethel saudara-saudara, Tanah Abang kebakaran. Dia menginjil di tengah-tengah kebakaran. Ini kebakaran karena semua orang berdosa di sini. Dipukulin warga saudara-saudara. Terlalu berani dia menjadi seorang luar biasa itu ya, luar bioskop. Iya, dia ada di luar bioskop soalnya. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk hidup bermakna itu jadi garam dan terang dunia. Bayangkan 20 tahun dari sekarang ada orang berkata, "Kak, puji Tuhan ya saya kenal kakak loh. Kalau nggak tahu hidup saya nggak tahu gimana deh." Kita udah menjadi berkat buat dia. Hidup bermakna itu selalu kita maksimal dalam bidang yang Tuhan pakai kita. Kita tekuni di situ dengan sesuai dengan talenta kita, berkembang di situ. Dengan talenta itu kita memberkati banyak orang. Amin saudara-saudara. Dan orang terjamah. Ini bukan berbicara ketika saya khotbah bagus PK-nya berapa, saya nyanyi bagus PK-nya berapa, atau saya kerja bagus ada bonus atau enggak. Bukan itu intinya. Bukan apa yang saya dapatkan. Itu kan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Yang kita cari waktu kita jadi berkat, saudara, kita nggak pikir apa yang kita dapatkan. Kita memberikan terbaik, memberikan penguatan buat orang, demenin orang, doakan dia. Kita bangun perusahaan bagus-bagus, itu jadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara. Selalu itu, otaknya tidak boleh matre. Amin. Tidak boleh matre. Amin buat firman Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Karena tadi sebelum saya khotbah dibuka oleh kakanda saya terkasih, Kanengah, dan saya serahkan berikutnya juga kepada beliau untuk tutup dalam doa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu, Pendeta Leo. Tuhan berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Biar hidup kami boleh bermakna bagi sesama kami, bagi orang lain, bagi keluarga kami, sehingga kami Tuhan boleh memuliakan Engkau Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, berkati istri dan anak-anaknya, berkati pelayanan dan juga tugas sehari-hari yang dia lakukan atau dia kerjakan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya serahkan kepada WL. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kita agar kita memiliki hidup yang bermakna, menjadi garam terang bagi sekitar kita. Terima kasih buat pelayanan dari Bapak Pendeta Leo Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri.
yang kita akan naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Leo. Puji Tuhan ya, kita diberi kehormatan Ketua Sinode datang ya. Beberapa pengumuman Bapak Ibu yang saya akan sampaikan. Wah, ini moncongnya udah lebih ke ini ya. Takut keseduk gitu apa. Kena. Hari Sabtu tanggal 22 Juli kita ada ulang tahun remaja pemuda gereja kita di tempat ini. Ya, jam 18 kami mengundang seluruh remaja pemuda untuk hadir, ya. Jadi remaja pemuda mohon hadir, kita bersukacita bersama di dalam ulang tahun ulang tahun pemuda remaja PRBI Cibunar. Jam 18 dress code-nya colorful, warna cerah, ya. Jadi harus warna cerah Riko bajunya ya, supaya kelihatan cerah. Kalau udah gelap, bajunya gelap, tambah gelap. Mudah-mudahan nggak gelap hidupnya ya. Ya, jadi kami mengundang seluruhnya ya. Lalu kembali diingatkan kita ada rencana untuk merayakan mengucap syukur ulang tahun gereja kita di Sentul. Diingatkan kembali untuk kita menabung ya kepada saudari Feby. Mana saudari Feby? Oh, di sekolah minggu ya. Jadi nanti hubungi beliau untuk menabung dari sekarang supaya tidak terlalu berat bayarnya nanti pada akhir hari H. Itu saja pengumuman buat kita semua. Ada tambahan lagi dari Om, Bapak Gembala? Saya kembalikan Om, silakan. Oh, kelas baptisan. Kelas baptisan untuk tanggal 22 Juli diliburkan ya karena ada ulang tahun PRBI. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Ada yang saudara yang baru pertama kali hadir? Benar? Oh, ada cuma tadi ya. Anto sudah berdiri, Pak Anto ya. Puji Tuhan. Baik, kita akhiri ibadah kita. Hari ini banyak jemaat yang tidak hadir, mungkin ada yang sakit atau ada yang sedang bepergian. Mari kita berdoa. Haleluya. Kembali kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan hadir dan melawat kami, memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai.
Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk jemaat yang kami kasihi, mereka yang hadir. Tuhan, Kau mengerti setiap pergumulan mereka. Kau mengerti apa yang mereka sedang alami. Kalau ada di antara mereka yang datang dengan tubuh yang sakit atau kesehatan mereka terganggu, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka sehingga mereka pulang bebas dari sakit penyakit. Kalau ada di antara mereka sedang menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan, Kau menopang mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, Tuhan, Kau tahu di mana mereka saat ini berada. Yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa untuk Iren Bong, Tuhan, yang mengalami gangguan kesehatannya. Tuhan, Engkau menjamah, menyembuhkan anak-Mu ini. Juga untuk Dr. Andre bersama istrinya juga, Tuhan, kami topang mereka dalam doa, biar Tuhan memberi kesembuhan yang sempurna kepada mereka. Khususnya Dr. Andre, Tuhan pulihkan paru-parunya. Biar Tuhan, kalau boleh Tuhan mengganti dengan paru-paru yang baru. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang lain yang kami tidak tahu. Ya Tuhan, sekali lagi Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka yang sakit, sehingga pada hari-hari ibadah selanjutnya mereka hadir bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkati WL, berkati para imam musik. Tuhan memberkati tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul persembahan, dan juga para pendoa syafaat. Tuhan berkati mereka dengan berlimpah-limpah, baik rohani, jiwani maupun berkat-berkat jasmani, kesehatan dan keuangan mereka. Kami percaya jadilah mereka dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu, mereka yang dengan tekun mengajar anak-anak sekolah minggu firman Tuhan, dan tidak mudah untuk menyampaikan firman kepada anak-anak yang masih kecil, yang masih balita. Tapi Tuhan, Engkau telah memakai mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Mereka yang masih studi, Tuhan berkati studi mereka supaya mereka dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan mereka yang sudah bekerja, Tuhan memberkati. Mereka yang mungkin Tuhan yang memerlukan teman hidup juga Tuhan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan cintai dan kami juga mencintainya. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para anggota kabinet, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW dan RT, seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Biarlah setiap kebijakan yang dibuat, yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin kami mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau nanti semua Tuhan selesai, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, kiranya demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Bapak utus pasukan malaikat untuk berkawal membentengi kami sepanjang perjalanan. Mara bahaya, celaka, bahkan maut yang dirancang oleh iblis dan antek-anteknya, kami tolak, batalkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar rancangan Tuhan yang sempurna berlaku atas setiap kehidupan kami. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, Kau mengulurkan tangan-Mu memberkati mereka. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala rahmat, anugerah, serta berkat yang berlimpah. Baik berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, kesehatan dan keuangan dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus membimbing menyertai engkau sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang selalu takut akan Tuhan, membimbing engkau dan serta mengajar engkau kebenaran demi kebenaran. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semoga kita diberkati, katakan bersama-sama amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus